manusia tertentu? Apakah semua manusia yang hidup di bumi hanya menikmati keheningan malam dan hiruk pikuk di siang hari, membelanjakan perut yang kempes menjadi buncit, bahkan yang gemoy menjadi siswa? Ada kata namun tidak bisa untuk dibaca, ada angka namun tidak bisa untuk dibaca. Sesungguhnya siapa yang sanggup membaca dan menghitung aktivitas yang terjadi? Siapa coba? Siapa yang mampu? Adakah yang bisa benar-benar membaca dengan ejaan yang benar sehingga paham dengan kosakata yang dimaksud? Mungkin terlalu ruwet dalam membaca, apalagi memahami. Dan semuanya hanya katanya, semua hanya cerita, dan semua hanya katanya. Coba, siapa yang mampu meneliti? Lalu, bagaimana dengan waktu? Waktu bagiku sangat sakral dan tidak bisa dibuat untuk main-main. Dari mulai dalam kandungan hingga sekarang, mekanisme kehidupan sudah diatur sedemikian rupa sehingga oleh waktu itu sendiri. Bahkan sampai lupa. Aku sampai lupa menghitung berapa waktu yang sudah aku gunakan. Digunakan untuk makan, minum, tidur, healing, sampai menerka-nerka. Sampai kapan waktu terus mendampingiku dengan setia. Sampai aku yang tidak setia terhadap waktu. Dari mana aku datang? Dari belahan bumi mana aku datang? Atau aku bukan dari mana-mana? Aku punya nama, aku punya istri, dan anak 4. Laki-laki 3 dan perempuan 1. Sesungguhnya siapa? Kemana aku pulang? Itulah kenyataan yang hidup yang dijalani yang harus ditemukan. Kemana dan menemukan kemana lagi setelah kematian? Karena kematian itu adalah keniscayaan. Mungkin kalau aku mati, tidak ada lagi teman-teman. Karena mereka sudah pada wafat. Jelasnya mereka tidak mengantar ke pemakamanku. Hari ini aku melihat tanaman di sekelilingku. Ada yang kecil, sedang, dan besar. Semuanya berasal dari biji. Dan di dalam biji semua ada bentuk perwujudan yang akan terjadi. Dari biji menjadi batang, daun, ranting, buah, bunga, hingga secara sistematis tumbuh dengan mekanisme yang sangat menakjubkan. Dan tanaman itu pun bisa diibaratkan tubuhku yang berasal dari sebuah sel yang mengalami perubahan dengan mekanisme semesta. Dari sel menjadi darah, daging, tulang, sumsum, urat darah, kuku, rambut, hingga napas mengisi ke sela-sela tubuh hingga menjadi tubuh yang sempurna. Aku melihat kehidupan di dekatku dan diriku sendiri. Hidup tanpa dinyanya dan disangka menjadi perhatian sehari-hari. Kehidupan ada di sekitarku. Aku telah dikasih lihat pergerakan hidup. Pergerakan diriku sendiri. Dan pergerakan hidup di luar sana. Aku selalu dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan itu selalu menghantuiku. Sampai hantu tidak lagi menampakkan keseramaannya.
Ayat demi ayat disodorkan dalam kehidupanku sampai aku mabuk dengan ayat-ayat itu yang menjadi dogma bahkan doktrin. Sehingga aku malas. Aku malas. Karena tidak menemukan jawaban yang menjadikan aku tenang dan damai. Kenapa aku malas? Kenapa aku bosan? Sebenarnya aku tidak malas, bahkan bosan pun aku tidak. Hanya tidak menemukan jawaban. Aku bodoh. Memang aku bodoh. Memang aku bodoh. Karena tidak mampu membaca dan menghitung. Ingatanku muncul ketika aku berada di sekolah dasar yang diajarkan oleh para guru ketika membaca. Tertulis di papan tulis, ini Ibu Budi. Kenapa tidak ada nama lain? Misal Joko, Denny, Khairul, Indra, atau yang lain. Berarti ada makna yang tersembunyi di balik ini Ibu Budi. Kalau saya boleh menafsiri, karena ibu, kita dilahirkan. Untuk apa kita dilahirkan? Untuk apa kamu hidup? Dan kemana setelah hidupmu selesai? Dan mungkin budi itu adalah akhlak. Dengan akhlak kamu bisa memiliki cipta, rasa, dan karsa. Ya, semua itu perlu aku jalankan untuk mengetahui substansi dari kata ini Ibu Budi. Sudahlah. Aku muak dengan semua ini. Aku juga ingat bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Jangan kotori kesempurnaan yang telah dianugerahkan. Aku sadari. Justru dengan derajat kesempurnaan itu, aku muak dengan diriku sendiri. Aku muak dengan diriku sendiri. Karena belum mampu dan menunjukkan kesempurnaan yang dianugerahkan kepadaku. Tuhan Maha melihat, aku dikasih lihat, aku dikasih mata. Tuhan Maha mendengar, aku dikasih telinga. Tuhan penuh kasih sayang, aku pun punya rasa cinta, bahkan sayang dengan siapapun. Sampai sifat yang 99 pun ada di diriku. Ya, itu kesempurnaan. Sudah, jangan berbicara Tuhan. Kalau kau sendiri belum berjumpa dengan Tuhan. Dan jangan berbicara hidup. Kalau kau sendiri belum pernah mati. Tapi aku ingin membuktikan pada diriku sendiri. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa Tuhan ada di dalam diriku sendiri. Aku tidak peduli dengan perkataan orang. Jauh dari Tuhan dikatakan kafir. Mengetahui Tuhan dikatakan murtad. Sudah. Tidak ada ujungnya memperdebatkan. Karena memang bukan untuk ajang debat, tapi menjadi dharma dalam setiap hembusan nafas. Aku teringat dengan ajaran Nabi, kenalilah dirimu sendiri, maka aku akan mengenal Tuhanmu. Dan dijawab dengan Tuhan sendiri bahwa aku lebih dekat dari urat leher. Berarti ini adalah perbuatan yang harus dilakukan secara pribadi dan rahasia, bukan berjamaah, apalagi ada yang menjadi imam dan makmum. Memangnya mudah menjadi imam, memangnya mudah menjadi pemimpin. Pemimpin diri sendiri saja belum becus.
memahami, yang selalu hidup, yang selalu memelihara, bahkan bertanggung jawab atas kebutuhan setiap hari pun saja tidak tahu. Ya, yakin terhadap yang selalu melihara tidaklah gampang. Butuh perilaku, butuh dibuktikan sendiri, dan tidak boleh katain. Dalam bahasa Ngapak, aku mengenal ada kata-kata Adolje itu kundean. Aku termotivasi kata-kata itu, bahwa aku harus membuktikan sendiri, bukan dari cerita orang. Karena persaksian itu tidak sah kalau diwakilkan, dan pastinya batal demi hukum. "43 tahun bukan waktu yang sangat pendek. Hampir separuh abad aku bergelut dengan angan-angan, asumsi, bahkan prasangka yang tidak berujung, hingga aku tidak menemukan kedamaian dalam hidupku. Aku lupa, bahkan tidak mengenal sedikit pun untuk membaca, memahami substansi yang aku baca. Dan aku terjebak dalam kosakata yang tidak aku pahami, hingga aku mandek beku, tidak menemukan jalan yang sebenarnya harus ketempuh dan kulalui." Apa yang kamu baca? Koran, komik, novel, atau berita-berita yang menyodorkan aib? Bahkan mendengarkan gibahan-gibahan yang dilakukan berjamaah, terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak akan kamu temukan apa yang harus kamu lakukan kalau dirimu harus mencari dan fokus keluar. Carilah dan baca kitabmu sendiri yang ada di dalam dirimu sendiri. Ya, aku sadari fatal kesalahanku. Akan aku tata kembali huruf demi huruf, hingga kurangkan menjadi kata, hingga kalimat yang kujadikan komunikasi untuk berdialog dengan diriku sendiri. Ku tata kembali angka, hingga menjadi bilangan untuk menghitung kesadaranku sampai kapan. Dan jangan sampai aku tertidur kembali. Aku harus bangun. Aku harus bangun. Aku harus bangun dari tidur panjangku. Aku dipertemukan dengan sosok menyayangkan, dengan senyumannya khas, menarik semua yang memandangnya. Batinku pun tertarik untuk berdialog dengan kata-kata, dengan kosakata yang sudah aku tata, dengan angka yang aku susun untuk menghitung sampai mana kesadaranku kembali. Ya, lemas. Tubuhku tidak bisa aku berdirikan tegak. Aku hanya tertegun seraya memandang. Aku hanya bisa mendengarkan kata-kata bijak dari mulut mungil yang adem dan mendampingkan. Keluarlah dari dirimu, hilangkan keegoanmu, hilangkan ambisimu, sampai kau sendiri tidak merasakan bahwa kau manusia. Lakukan dengan sadar, karena kesadaranmu akan menuntunmu membaca dan memahami hidupmu. Kembalilah, pulanglah. Hadapkanlah wajahmu, walaupun wajahmu sendiri tidak kau lihat, walaupun lihatmu tidak dengan matamu. Tinggalkan semua yang menjadi hadas dalam hidupmu. Yang suci akan
akan ditemui yang suci. Karena penciptaan tidak pernah berubah. Tidak ada yang aku bawa, karena tidak ada yang aku kerjakan, tidak mengerjakan apa-apa. Aku sendiri, aku lahir sendiri dan pulang pun sendiri. Aku bersaksi. Aku bersaksi atas perjalananmu. Aku menjadi bagian darimu.